Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan seperti kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa kalau kita berbicara masalah sumber daya manusia, pengadaan barang atau jasa, sumber daya ini haruslah orang-orang yang berkompeten karena merekalah yang akan melaksanakan tugas untuk proses perencanaan sampai kepada manajemen aset. Nah, kompetensi, mengapa harus ada kompetensi ini? Kompetensi di bidang pengadaan ini sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan pengadaan barang atau jasa secara produktif, dalam arti efektif, efisien, dan berkualitas. Sehingga kembali lagi, sesuai dengan materi sebelumnya, bahwa kita mampu mencapai tujuan pengadaan. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah kompetensi, kompetensi itu harus memiliki standar. Karena kalau tidak memiliki standar, maka seseorang dinyatakan kompeten atau tidak, itu akan berbeda penilaiannya antara satu dan lain hal dan orang lain. Sehingga standar kompetensi itu adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pengadaan barang atau jasa yang menyangkut tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan atau keahlian, dan yang ketiga aspek sikap. Ya, jadi kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, bagi rekan-rekan pendidikan pasti sangat memahami tentang pengertian kompetensi ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seseorang dinyatakan kompeten, kompeten itu pada prinsipnya adalah dia harus memiliki sertifikat kompetensi. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang ditugaskan. Nah, sertifikat kompetensi ini tidak boleh sembarang dikeluarkan. Sertifikat kompetensi ini baru dikeluarkan apabila seseorang dinyatakan lulus uji kompetensi. Ya, lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, sertifikat kompetensi ini juga dikeluarkan berdasarkan pedoman tertentu, berdasarkan standar tertentu yang disebut dengan standar kompetensi kerja atau SKK di bidang pengadaan barang atau jasa. Standar kompetensi kerja itu memuat tiga hal. Yang pertama, apa yang dikerjakan, berisi deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang di tempat kerja dalam pengadaan barang atau jasa. Jadi kalau dia merencanakan pengadaan, merencanakan itu apa? Apakah merencanakan itu berkhayal? Tidak. Dia harus bisa melaksanakan identifikasi kebutuhan misalnya. Apa yang dikerjakan sehingga bisa mengidentifikasi kebutuhan? Kemudian yang kedua adalah apa kinerja yang diharapkan. Jadi standar kompetensi kerja ini berisi deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh seorang pelaku pengadaan barang atau jasa sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi lingkungan kerjanya. Seorang Seseorang yang melaksanakan pekerjaan perencanaan pengadaan, dalam hal ini identifikasi kebutuhan, kinerja apa yang diharapkan dari yang bersangkutan? Apakah hanya sekedar mendapatkan dokumen identifikasi kebutuhan yang sama seperti tahun yang lalu? Ya tidak bisa. Ini ada tingkatan-tingkatannya yang dibahas secara detail di dalam standar kompetensi kerja. Dan karena ada apa yang dikerjakan, ada kinerja yang diharapkan, maka tentu saja harus ada caranya mengukur. Bagaimana caranya mengukur kinerja itu? Jadi seseorang ini dinyatakan berkinerja baik apabila A, B, C, D, E, dan sebagainya. Ini yang ada di dalam standar kompetensi kerja. Nah, standar kompetensi kerja ini lagi-lagi ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Permenaker, tentang pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang terdiri atas 4. Yang pertama, merencanakan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, memilih penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, mengelola kontrak dan swakelola pengadaan barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah mengelola logistik, kinerja, dan risiko. Pak, saya belum tahu sama sekali, masih nol sama sekali terhadap hal ini. Ya sudah, kalau Anda tidak tahu, ya belajar. Jadi, pelajaran ini
ya yang Anda saksikan sekarang adalah bagian daripada pengembangan kompetensi tersebut. Materi-materi ini pun disusun berdasarkan standar kompetensi kerja. Bahkan, selain pembelajaran secara online, Anda juga dapat mengikuti pelajaran secara offline atau luring, luar jaringan, pada yang disebut dengan Lembaga Pelaksana Pelatihan, LPP. Nah, materi yang diajarkan pun tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh lepas daripada standar kompetensi kerja pengadaan barang atau jasa. Karena nantinya akan diukur dan diuji menggunakan uji kompetensi. Dilakukan uji kompetensi terhadap peserta tersebut dan apabila dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Wah, lumayan berat juga. Ya iya. Oleh sebab itu, ada yang namanya aturan peralihan. Apakah ditetapkan sekarang? Belum. Nah, aturan peralihannya ini adalah yang pertama, ya, kebetulan video ini dibuat belum berakhir tahun 2020. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Dua dulu ya. Ya. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola PBJ di lingkungan kementerian, lembaga atau Pemda paling lambat 31 Desember tahun 2020. Video sebelum ini membahas tentang apa itu pengelola PBJ. Ya. Jadi, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola PBJ di lingkungan kementerian, lembaga atau Pemda. Nah, yang untuk PPK masih belum. Ya, sekarang ini tanggal 31 Desember 2020 wajib ini. Berarti 1 Januari 2021 sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi. Ini paling lambat nih, paling lambat. Nah, kemudian semuanya kan harus kompeten. Berarti seluruh pengelola PBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi. Tetapi ini pasti butuh waktu. Indonesia tidak seluas Singapura. Indonesia dari Aceh sampai Papua bisa sampai ratusan ribu orang yang harus diresertifikasi atau disertifikat kompetensikan. Oleh sebab itu, ada batasan waktu. PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan yang dijabat oleh ASN, TNI, Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Selain pengolah PBJ di KL Pemda, wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Kapan? 31 Desember 2023. Wah, masih lama loh. Masih lama bukan berarti harus diam-diam. Dari sekarang sudah harus dipersiapkan sertifikat kompetensinya. Dari sekarang sudah harus dipersiapkan jadwal untuk pelatihan peningkatan kompetensi pengelola pengadaan. Belum ada. Dari sekarang sudah dimulai pengangkatan dalam jabatan. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2023 sudah terpenuhi persyaratan ini berdasarkan pasal 88 Perpres nomor 16 tahun 2018. Loh, terus sekarang sudah wajib? Tidak, lihat di aturan yang ini. PPK, Pokja pemilihan pejabat pengadaan wajib memiliki sertifikat kalian tingkat dasar di bidang PBJ sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi, keahlian tingkat dasar masih boleh digunakan sampai 31 Desember 2023. Apa perbedaan tingkat dasar dan kompetensi? Kalau tingkat dasar, full pelatihannya berdasarkan Perpres nomor 16 yang terdiri atas 9 unit kompetensi. Kalau sertifikat kompetensi, itu full berdasarkan standar kompetensi kerja yang diterapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Demikian materi tentang sertifikat kompetensi, tentang kompetensi di bidang pengadaan barang atau jasa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.